Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Ampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau nyata di sini. Kemenangan
segenap hatiku, segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, dan Engkau menyatakan kekudusan-Mu. Terang firman-Mu menerangi kami, membawa kami ke tempat yang lebih tinggi di hati-Mu selamanya. Oh, Kaulah segalanya. Kaulah nafas hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Oh, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tiada Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang
Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuat. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kami dapat memandang Engkau, kami dapat menghadap Engkau, dan kami tahan berdiri di hadapan-Mu semata-mata karena perkenanan-Mu saja. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami menjadi imam-imam di hadapan-Mu. Engkau memilih kami dari sekian banyak orang di muka bumi untuk Engkau tetapkan untuk boleh bawa kemuliaan-Mu, memperkenalkan Engkau kepada dunia ini. Terima kasih Engkau yang sudah menguduskan kami semua, menguduskan roh, jiwa, tubuh kami untuk boleh menjadi tempat kediaman-Mu. Engkau menguduskan tubuh kami dengan perkataan-Mu, dengan firman-Mu kami menjadi kudus, kami menjadi tahir. Kami memperoleh keberanian percaya menghampiri Engkau setiap hari, datang ke hadapan, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-perkataan. Kami menaklukkan pikiran kami, kami menaklukkan penglihatan kami, kami menaklukkan pendengaran kami, perkataan kami, perasaan kami. Hati kami merindukan Engkau, Tuhan. Hati kami menginginkan Engkau, menyatu denganmu, itu kerinduanmu yang Kau tanamkan dalam hati kami. Melekat denganmu, itu yang Kau inginkan. Serupa dengan gambaran-Mu, hati-Mu ada dalam hati kami. Perasaan-Mu semakin kuat dalam hati kami. Engkaulah saja tujuan dalam hidup kami. Engkaulah yang ingin kami capai. Kami
menanggalkan segala keinginan-keinginan kami. Biar apa yang menjadi keinginanmu Engkau taruh dalam hati kami. Engkaulah pusat keinginan dan kerinduan hati kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami menginginkan-Mu lebih dari segala yang ada. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan terlalu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk kemuliaan, untuk kepentingan-Mu, untuk kepentingan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Engkau berbicara bagi kami. Anugerah-Mu saja yang boleh membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami menghormati dan menghargai kasih karunia. Oh, terima kasih. Bukakan mata roh kami, sampai kami benar-benar dapat memandang Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Baik, shalom. Selamat pagi. Shalom semua. Cek sound dulu. Shalom yang di radio. Siapa saja yang di radio kah? Yang di sini shalom dulu di shalom. Cek Shalom. sound. Shalom. Ya, yang lain. Shalom. Yang di radio ada loh. WiFi lemot ya. Urahet ya. Bisa kok radio ya, bisa masuk. Kok tak bisa katanya masuk radio. Di refresh ya, Bu. Mau gimana? Kasih itu, Mami. WA. Jawab. Tolong. Oke, yang lain shalom semua ya. Ini yang kemarin atau hari ini? Oh, ini. Oke. Shalom semua. Yang terlambat, yang masih bisa masuk Zoom, silakan masuk Zoom ya. Yang bisa masuk Zoom, silakan masuk Zoom. Saya tunggu. Nggak apa-apa. Terlambat masuk nggak apa-apa. Ya, di radio ada 9 ya. Shalom jelita. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan ya. Saudara, semakin kita masuk ke dalam tahtanya Tuhan ya, itu tanda yang paling nampak harusnya gitu adalah memang kita makin gentar gitu ya. Gentar dalam arti begini saudara, karena memang belum pernah kita alami sebelumnya ya. Kalau bukan karena anugerah saudara, kalau bukan karena dia menyatakan dirinya gitu di dalam kita gitu ya, maka untuk kita boleh menghampiri dia adalah sesuatu yang mustahil memang, karena dia terang sekali ya. Dan di dalam terangnya itu saudara, ada kekudusannya, kemuliaannya. Kemuliaan itu bobot yang berat gitu. Sehingga dia berkata kepada Musa, nggak ada orang yang memandang dia yang bisa hidup gitu. Jadi kalau Yohanes masih bisa hidup ketika memandang kemuliaannya, itu adalah karena perkenanan ya, anugerah gitu. Saudara, selama ini istilah firman Tuhan bagi kita itu sudah menjadi biasa gitu. Menjadi biasa sehingga kita kurang menghargai ya. Karena semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan gitu.
Sehingga kita tidak tahu lagi mana firman Tuhan yang murni, yang benar-benar dia sampaikan, atau mana hasil gagasan manusia, ide manusia gitu. Sehingga saudara, ketika firman Tuhan yang asli itu datang gitu, dan memang sedang datang saudara di antara kita, mungkin ada yang belum menyadarinya gitu. Saudara, ternyata saudara, ketika dia menyatakan sedikit saja gitu, ada satu kegentaran gitu ya. Kemarin ketika saya selesai menyampaikan itu saudara, memang saudara setelah saya dengar ulang gitu, itu rekamannya itu memang pengaruh dari, saya tidak tahu entah internetnya ya, tapi memang ada, jadi saya edit dikit, saya naikkan lagi gainnya, boleh didengar. Itu pun yang bagian kedua. Kalau bagian pertama itu kan terputus karena mati lampu ya. Jadi mungkin banyak yang apa namanya tidak bisa mendengarkan dengan baik. Harapan saya kemarin begitu muncul gitu, karena menurut saya penting sekali ya apa yang kita dengarkan kemarin gitu. Jadi saya sudah selesai edit. Udah edit, itu diposting semalam jam berapa ya? Jam berapa kakak posting? Jam 9 atau? Kakak turun di sini jam berapa? 9. Ya, kira-kira jam 9 ya. Nah, kan saya bagi yang mungkin agak putus-putus kemarin, saya nggak tahu kalau lihat dari rekamannya, karena memang jadi perubahannya itu kayak kambuh lagi yang dulu gitu ya. Bisa turun naik. Selama ini sih sudah oke saja ya. Kalau yang di sini sih rekaman sudah stabil ya. Kalau rekaman. Kadang dia keganggu karena kabel panjang atau gimana gitu. Jadi mungkin pengaruh kali ya. Nah, tapi saudara, harapan saya atau mungkin ini harapan Tuhan ya. Kita bisa membedakan gitu. Mana perkataan Tuhan, perkataan seorang penting di dunia ini, atau mungkin profesor yang hebat gitu ya. Mungkin orang rela sampai membayar gitu ya. Dan mendengarkan karena dia bayar gitu. Ini perkataan Tuhan yang nilainya sangat tinggi sekali. Sekarang ini saudara, muncul para pemikir-pemikir yang ingin menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang dari kehancuran yang di depan mata. Itu ekonom-ekonom gitu ya. Mereka berbicara terus terang semua. Dan ketika mereka buka link Zoom-nya atau apa itu, mereka berebut saudara. Yang lain, orang-orang memang yang sudah haus ingin mendengarkan sesuatu yang baru, mereka berebut untuk masuk ke link-nya gitu. Dan memang yang mereka jelaskan, para ekonom-ekonom ini, mereka jelaskan itu memang sesuatu yang boleh dibilang, mereka bilang daging semua katanya. Daging semua dalam arti makanan padat gitu. Bukan apa. Jadi memang benar-benar pemikiran-pemikiran yang wah gitu. Tapi bukan sekedar ada bukti gitu. Jadi dia ada bukti.
Jadi setiap kali seorang pemikir-pemikir itu eh, podcast gitu ya. Jadi kadang-kadang saudara itu, jadi begitu ada ide, kapan ada ide jam berapa dia posting gitu ya, dia live gitu. Dan orang-orang pasti yang mendengarnya itu banyak sekali gitu. Dan yang benar-benar mendengarkan gitu loh. Karena memang haus. Ya. Nah, bayangkan saudara, dia yang menyampaikan sesuatu gitu. Saudara, saya berdoa pagi ini gitu kan. Dari tadi malam lah gitu. Supaya harusnya pagi ini kita kembali rame lagi ya. Karena saudara perhatikan beberapa hari ini, kadang yang muncul itu berapa orang pertama sudah lewat jam 4:30 gitu ya. Belum pada muncul gitu ya. Padahal saudara, justru dia makin menyatakan dirinya gitu. Jadi harapan saya yang kemarin putus-putus itu eh, dari yang saya lihat hasil rekamannya gitu ya. Harusnya mata kita tercelik gitu. Dia benar-benar menyampaikan rahasia gitu kan. Dia menyatakan dirinya. Dia menampakkan diri secara jelas sebetulnya. Berbicara kepada kita. Tadinya saudara, saya cukup karena memang eh, melihat figur guru kita yang lembut gitu ya. Saya berusaha merubah diri saya untuk, karena saya pikir itu daging gitu. Kalau bicara misalnya tegas gitu ya. Tapi ketika saya coba dengar lagi gitu ya, lihat gitu. Saya sambil lihat mimik saya gitu. Perhatikan setiap kata-kata yang tegas itu gitu. Saudara, memang Tuhan memerlukan itu di akhir zaman ini, saudara. Jadi dia yang tegas, dia yang harus didengerin gitu. Harus, karena dia berdaulat. Dia berkuasa. Selama ini pengertian kita kalau kita itu anak gitu ya. Jadi ketika kita menjadi dewasa, ketika diminta pertanggungan jawab kita sebagai orang yang dewasa, tapi kita tetap sebagai anak gitu. Anak dalam arti gini, anak-anak gitu. Anak-anak itu kan belum bertanggung jawab. Anak-anak itu belum bisa dikasih beban. Anak-anak itu ya bisanya hanya makan, minum, sekolah. Kalau dia dikasih beban gitu, belum bisa. Nah, saudara, ketika dia mulai menampakkan dirinya, saudara, seperti sekarang gitu. Jadi sebetulnya dia minta perhatian yang serius dari kita. Perhatian yang sangat serius. Dia ingin berbagi beban dengan kita, saudara. Itu sebabnya dia minta perhatian kita yang serius. Gitu. Saudara, sampai saudara saya, aduh, rasanya sampai hari ini saudara masih deg-degan.
Bisa nggak? Itu karena melihat gitu. Ini bukan bayang-bayang gitu, bukan apa namanya ya. Kadang orang pikir halu gitu ya. Tapi ini memang inilah yang saya alami gitu ya. Maksudnya rasanya ya sampai hari ini rasanya deg-degan gitu. Merasakan gimana ya, kemuliaannya gitu. Walaupun bukan melihat dengan jelas gitu. Melihat maksudnya melihat apa gitu, tanda gitu, sinar atau apa. Tidak. Tapi di dalam itu rasanya itu saudara gentar sekali saudara. Kalau mungkin boleh menggambarkan itu seperti yang dialami Yohanes itu gitu ya. Saya bicara, tapi Tuhan yang bicara gitu. Bagaimana manusia bisa menampung dia? Kalau bisa hidup, hari ini itu karena anugerahnya gitu. Jadi kalau ada manusia yang menampung dia, itu anugerah ya bagi orang itu gitu. Yang bisa menampung dia. Itu anugerah. Bisa membongkar rahasianya musuh gitu ya. Di mana tentu musuh dan pasukannya tidak akan diam gitu. Pantaslah Tuhan harus mendoakan Petrus. Dan doa Tuhan terhadap Petrus itulah yang melindungi dia. Karena ada gelora di dalam Petrus itu yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa gitu. Yang di dalam dirinya itu yang bisa membahayakan dirinya. Itulah kenapa Musa mau dibunuh gitu, di tengah jalan. Gitu. Dan kalau bukan karena istrinya, ya Musa sudah mati, terbunuh. Nah, tapi saudara, pengajaran tentang kasih karunia atau hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa dan anak itu terlalu melekat, kuat. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting bagi awalnya kita. Tetapi begitu itu mewarnai dengan kuat, sehingga ketika Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari situ, dia bawa kita. Jadi bukan sekedar anak gitu. Tetapi orang yang akan dikasih tanggung jawab. Jadi anaknya sudah dewasa. Kira-kira seorang raja yang ingin mempersiapkan anaknya untuk menggantikan dia. Kira-kira begitu, sudah. Seorang ayah yang akan melepaskan anaknya untuk mandiri gitu. Jadi mesti sesuatu hal yang sangat serius gitu.
Nah, tapi saudara, perasaan tentang anak itu yang mesti apa ya? Perasaan kasih yang kuat. Wah, pokoknya pasti Tuhan mengampuni kok. Mari kita berperkara walaupun dosamu merah seperti kerbisi. Gitu. Itu pengertian-pengertian itu terlalu kuat sehingga ketika waktunya dia mau menyelesaikan semuanya, mau kita masuk ke dalam kerajaan gitu. Secara keseluruhan. Kita belum sadar, belum ngeh. Ketika kita ini di generasi yang terakhir boleh dikatakan ya. Di mana kita masuk ke dalam pengelolaan yang hampir selesai. Dan segera ini saudara adalah pemisahan. Saudara, neraka itu dan sorga itu bukan sesuatu seperti yang diajarkan kepada kita selama ini. Orang membayangkan sorga karena ada penglihatan-penglihatan orang yang ke sorga. Lalu bayangan orang ingin kembali ke situ. Neraka dan sorga itu, saudara. Neraka itu sebetulnya ketika sekarang ini, kalau kita bisa menikmati sorga, neraka pun sudah bisa kita nikmati. Kalau kita keluar dari Tuhan, pasti kita di neraka. Dan jurang maut itu, saudara. Itu lubang tanpa dasar itu, saudara. Jangan kita bayangkan kayak dia di ruang angkasa gitu ya. Lalu kita nggak jatuh-jatuh gitu kan. Kan dulu kan orang mengajarkan seperti itu. Tetapi itu adalah tempat yang terpisah, yang sangat gelap sekali. Saudara, itu benar-benar roh, jiwa, tubuh itu benar-benar tersiksa, tercerai-berai di sana. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Perasaan hampa, perasaan kosong. Ada banyak sekali orang percaya sampai dengan hari ini, saudara. Apalagi dengan mulai dimasukkan itu, saudara. Sebetulnya mereka berpikir masih punya Tuhan. Karena mereka merasa punya firman. Roh yang di dalam saya jauh lebih besar. Jadi saudara, mereka membayangkan Tuhan itu masih ada dalam mereka. Karena memang selama ini mereka terbiasa memang menyembah Allah yang adalah berhala. Tahukah saudara, ketika orang Israel membuat patung lembu emas itu, saudara, tahukah saudara apa yang mereka katakan? Inilah Allahmu yang memimpin engkau keluar dari Mesir. Jadi bukan berhala, tapi mereka bilang inilah Allahmu yang sudah memimpin engkau keluar dari Mesir. Lalu mereka menari-nari di situ. Karena Musa tidak turun-turun dari gunung itu, saudara.
Karena selama ini, saudara, Tuhan hanya berbicara melalui Musa. Karena memang bangsa Israel itu tidak mau, nanti kami mati. Kamu sajalah yang mendengarkan. Seperti itu, saudara. Sampai seperti itu. Jadi, saudara, ada begitu banyak nanti orang yang terkejut. Gitu. Karena mereka masih bisa buat mujizat. Dan tahukah saudara, mereka dimanfaatkan. Sekedar jadi pelayan. Dan sesudah kamu selesai melayani, kamu buat mujizat, kamu ini melakukan pujian penyembahan, apapun itu. Tapi saudara, keputusan yang dia ambil itu sudah memisahkan dia dari Tuhan. Dia tidak tahu bahwa setelah selesai waktunya, sudah sampai di sini, selesailah kamu. Itu sangat menyakitkan, saudara. Karena Firaun juga dikatakan hambanya Tuhan, hambaku. Tetapi apakah dia berkenan untuk mengikuti dia? Tidak. Dia hanya hamba yang setelah selesai tugasnya sudah dibuang ke neraka. Jadi ada banyak nanti orang percaya yang dia bilang nanti wah kita bertemu di kekekalan, masih menunggu-nunggu terus kekekalan. Tidak bisa mengerti bahwa sejak dari sekarang kita sudah ada di kekekalan. Saudara, kalau kita terus menunggu-nunggu di kekekalan, berarti kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan yang dalam kemuliaannya. Disitulah nanti Tuhan berterus terang. Berterus terang itu begini, saudara. Bukan hanya enyahlah engkau. Bukan. Ini loh aku yang sesungguhnya yang kamu layani. Jadi begitu orang itu melihat, takutnya. Tapi sudah terlambat. Lebih baik Tuhan ketika dia berterus terang sekarang. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau tidak dari sekarang, saudara, kita itu menerima Tuhan sebagaimana adanya dia. Aku adalah aku. Itu nggak bisa diinterpretasi, saudara. Itu nggak bisa dengan tekad kita, bahasa roh mungkin gitu ya, menguatkan hati kita. Gitu. Masa itu sudah berlalu. Dia menyatakan dirinya. Jadi ketika kita dia katakan dia sedang menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Tapi tahukah saudara, dia perhatikan respon saudara. Karena dia tepat ada di dalam saudara. Firman yang kita dengar, yang kita terima, itu menjadi saksi. Saudara, kalau saudara dengarkan ya, ulang lagi ya, yang kemarin.
itu memang benar-benar saudara, waduh, yang dipenggal kepalanya itu loh. Saudara. Lalu yang tidak menerima, kenapa berbarengan, saudara? Dipenggal kepalanya, lalu dia itu yang tidak menerima tanda di dahinya dan di tangannya. Saudara, kita sedang ada di penghujungnya. Tetapi banyak orang mengatakan tidak apa-apa. Bahkan justru dianjurkan. Bahkan gedung-gedung ibadah dipakai untuk itu dengan bangga. Lalu mereka bilang, nggak apa-apa. Padahal sudah jelas sekali tandanya, tetap tidak sadar. Dan itu bukan, kalau dilihat dari statusnya gitu dilihat, itu bukan hamba-hamba Tuhan recehan. Mungkin banyak di antara mereka mungkin hamba-hamba Tuhan yang tulus. Tetapi justru itulah yang sangat mematikan di akhir zaman. Karena di akhir zaman bukan lagi penganiayaan karena pedang. Tetapi penganiayaan karena niat baik. Di sini tertipu. Jadi sekarang orang mengeluh-elukan pemerintah. Coba perhatikan. Karena apa? Pemerintah berniat baik. Tahukah saudara, untuk menyelamatkan perekonomian, setiap negara sekarang sedang kacau. Tapi firman Tuhan kan bilang, sudah rubuh Babel katanya. Tetapi bahkan dikatakan, terkutuklah orang yang membangun kembali Babel. Para pedagang-pedagang menangis katanya, kan lihat yang di kitab Wahyu. Jadi sistem perdagangan nanti akan hancur. Tetapi orang, bayangkan pemerintah sekarang sedang berusaha membangun kembali perdagangan. Dengan cara bagaimana? Tahu nggak saudara? Dengan cara mengucurkan dana sebesar-besarnya. Tahukah saudara, dengan bantuan dana ini, jadi uang itu boleh beredar kembali. Makanya saudara, pakar ekonomi yang ingin menyelamatkan ekonomi bangsa ini, itu menyarankan cetak uang. Cetak uang sendiri. Dan pengikutnya ini banyak, saudara. Zilenial. Dan memang, jadi ketika itu dicetak, jadi bergulir lagi, saudara. Artinya hidup lagi perdagangan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Bahwa itu sudah runtuh. Berarti kalau dibangun kembali, berarti apa saudara? Pemberontakan. Tetapi lihat, itu niat baik. Jadi tidak peduli nanti saudara. Jadi dengan adanya tanda itu saudara. Tahu nggak saudara, tujuan mereka, memang mereka ingin kebaikan. Tujuannya, lihat nanti propagandanya semuanya. Makanya mereka bilang itu imunisasi. Kalau itu imunisasi saudara, sejak semula tidak pakai istilah itu. Karena itu perbedaan yang sangat mendasar. Kalau bukan tidak ada maksudnya di situ,
tentu tidak dibuat bagaimana supaya semua orang menerima tanda itu. Semua ditakut-takuti. Bayangin saudara, berapa banyak rugi penerbangan ketika harus pakai swab, pakai antigen, pakai PCR. Tapi lihat, berapapun harganya, orang rela bayar demi bisa bepergian. Tahukah saudara? Diam-diam saudara, para orang-orang di balik ini yang melihat, yang mengamat-amati manusia itu, mau tidak mau, mereka berpikir apapun nanti yang akan diberikan, pasti diterima oleh manusia ini. Jadi sudah ada di depan mata kita dan sudah terjadi benar-benar di depan mata kita, namun kita masih santai. Saudara masih menimbang-nimbang. Ini antara hidup dan mati, saudara. Saudara pilih Tuhan atau pilih dunia ini? Di sini saudara jelas-jelas pemisahan. Apa yang kita putuskan hari ini, itu selamanya. Ini saudara bukan masalah, oh saya masih ada Tuhan. Tidak. Keputusan yang kita ambil hari ini, itu menentukan, sangat menentukan. Apakah kita bisa masuk ke dalam zaman yang baru, atau kita dibakar. Artinya begini saudara, tidak ada lagi ingatan tentang kita. Makanya dikatakan itulah kebangkitan yang pertama. Orang itu tidak akan masuk kepada kematian yang kedua. Jadi 2 kali mati. Mati yang pertama mungkin bisa masuk kertak gigi, tapi mati yang kedua forever. Nggak diingat lagi. Lenyap. Pertama masuk ke dalam jurang maut. Setelah itu saudara, itulah kematian yang kedua. Jadi jurang maut itu wah jauh sekali, di tempat yang paling dalam di dalam kematian. Jadi selama ini saudara, pengertian-pengertian di dalam Alkitab itu sekarang itu dibuka dengan jelas, dengan gamblang. Coba sekarang berubahlah dalam membaca Alkitab saudara. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh selama ini mengikuti terus gitu ya, pasti saudara berjumpa dengan firman Tuhan yang sesungguhnya itu. Yang apa adanya itu. Jadi tentang kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru. Itu bukan sesuatu yang kita nantikan nanti. Makanya Tuhan bilang, aku datang segera. Cuman si jahat itu membuat banyak tanda. Sehingga dipakailah para pengkhotbah akhir zaman untuk membuat seolah-olah kita masih menunggu tanda yang lain. Dibuatlah orang-orang mendapatkan penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Sehingga orang terus menunggu nanti. Jadi saudara, tahukah saudara, kenapa tulisan di dalam Alkitab itu
Tahukah saudara pembentukan Alkitab? Saudara mesti ingat ya. Tadinya saudara, kan Alkitab itu tidak dibuat Tuhan langsung terjadilah Alkitab. Tidak kan? Tetapi pada waktu itu saudara, jadi itu masa kegelapan. Karena tidak ada yang menuntun. Oke. Jadi para bapak-bapak gereja yang sudah tidak lagi mendapatkan firman Tuhan. Oke. Mereka itu berkumpul mengumpulkan surat-surat orang-orang kudus. Lalu dikumpulkan, jadi mereka mengumpulkan dalam satu sidang seperti dewan gitu. Lalu mereka memutuskan ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Marilah kita buat menjadi kitab suci yang akan menuntun. Padahal tahukah saudara? Jemaat Tuhan itu didirikan oleh Tuhan sendiri dan harus Tuhanlah yang memimpin. Definisi anak Allah adalah yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi sama seperti bangsa Israel, Allah itu nggak kelihatan. Mereka tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan dalam hati mereka. Makanya mereka bilang kepada Musa, nanti kami mati karena mereka mendengarkan suara guntur. Memang saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang asli, ada kegentaran saudara. Gak mungkin saudara bisa menghampiri dia. Jadi di satu sisi kita memperoleh anugerah, mendapatkan firman Tuhan sekarang. Tapi tahukah saudara, yang saudara dengar gak sama dengan yang dulu. Ini benar-benar ada muatannya, ada kemuliaan di balik perkataan-perkataan yang saudara dengar. Jadi begitu saudara menerima dan menghidupinya, sama seperti Yohanes tidak tahan, sama seperti Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Orang berjumpa dengan malaikat aja, hidup itu untung sudah. Jadi tahukah saudara, Alkitab itu telah dibuat oleh manusia supaya ada yang menuntun. Tidak lagi seperti yang menakutkan itu, saudara. Tapi saudara, secara perlahan itu sudah menjadi berhala, saudara. Sehingga setiap kali Tuhan mau berbicara kepada setiap zaman, Alkitab ini menjadi penghalang. Jadi seolah-olah begini saudara, para ahli Alkitab ini, kalau Tuhan mau bergerak, selalu gini, mana tertulis, mana ayatnya. Bayangkan saudara, betapa kejamnya. Dan tahukah saudara, itulah yang dipakai oleh iblis melalui anak-anaknya, melalui umatnya, melalui hamba-hamba Tuhan. Dan tahu saudara, ketika Tuhan menyatakan dirinya sekarang, anyah, hai kamu pembuat kejahatan.
Celakalah orang yang membuat anak-anak kecil ini tersesat. Lebih baik baginya diikatkan batu yang besar, batu gilingan, di lehernya, lalu dilemparkan dia ke laut. Itulah bagi orang-orang yang mengatakan dirinya pengajar Tuhan, pengajar firman Tuhan, yang menyesatkan anak-anak kecil. Saudara, kita sedang ada di masa yang sangat genting. Karena begini saudara, kalau kita gentar dengan keadaan yang sekarang, kalau kita takut, kalau kita ragu, apakah aku harus meninggalkan pekerjaan, apakah harus begini, harus begitu. Kita diambang bahaya. Berarti begini, selama ini kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak mengakui kekuatannya di dalam kita. Tidak mengakui keberadaan. Saudara, kita akui bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, tetapi kita masih takut akan propaganda dunia ini. Berarti kepercayaan kita itu tidak betul. Tapi kita masih nyaman dengan keadaan itu. Ketika orang masih nunggu mati, baru mau memulai hidup yang kekal, bayangkan saudara, betapa sia-sianya kepercayaannya selama ini. Di penghujung hidupnya harus hilang keselamatannya. Dan tahukah saudara, pengikut orang yang seperti ini sangat banyak. Berkali-kali pun saya bilang sama saudara, bahwa di antara miliaran orang hanya satu keluarga yang diselamatkan. Jadi bayangkan berapa banyaknya orang yang tersesat dengan orang-orang yang menyatakan dirinya hamba Tuhan, yang menamakan dirinya punya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang mana? Yang mereka punya. Yang mereka punya itu saudara yang diucapkan Tuhan. Di zaman yang lalu. Itu yang mereka gali-gali terus saudara. Itu sudah sumur yang kotor. Itu sudah diinjak-injak saudara. Bayangkan itu yang dikatakan didaur ulang, didaur ulang, didaur ulang untuk menjadikan air yang bersih. Sudah diinjak-injak saudara. Karena kepintaran mereka, karena mereka punya ilmu teknologi, mensterilisasi itu dengan pikiran mereka, membuat seperti air hidup. Bayangkan betapa ngerinya, saudara. Tapi itu yang lebih banyak, saudara. Mereka minum di situ, di air kotor, air sumber yang kotor itu. Yang mereka bilang, ini loh air hidup, ini firman Tuhan, percayalah. Saudara, Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Saudara, dia tepat ada dalam hatimu. Jumpai dia, saudara. Dia sedang datang menyelamatkan engkau. Jangan seperti istri Lot. Jadi tiang garam nanti, saudara. Dia sedang datang menyelamatkan engkau. Bahkan dikatakan,
Dia sedang mau menjadikan engkau menjadi anak sulungnya. Itu sebabnya dia bilang dia tidak akan melepaskan engkau. Jangan pandang orang-orang fasik. Wah, yang mengatakan tidak apa-apa kok. Tetap nih, lihat nih. Jadi bisa ke mall, jadi bisa ke sana, jadi bisa ke sini. Bebas semua. Bisa dapat pekerjaan, bisa pergi kemana-mana. Kalau ada pesta di kampung, bisa pulang kampung. Nah, kamu nggak punya itu, nggak bisa pulang kampung. Apalah kata orang nanti. Kalau terjadi ini, kalau terjadi itu. Jangan dengarkan pendeta yang sesat itu. Sesat itu. Dalam hal ini, saudara, pasti kita sendiri-sendiri kan? Iya, kita masing-masing sendiri. Walaupun saya bilang kepada saudara, apapun saya bilang ini keputusan saya, memang keputusan itu hanya untuk saya dan keluarga saya. Sekarang saudara mesti ngambil keputusan ketika diperhadapkan kepada saudara. Saya nggak bisa. Ini yang sedang terjadi di depan mata kita, saudara. Gelombang yang pertama sudah lewat. Gelombang yang kedua. Saya mau kasih tahu rahasianya sama saudara. Semua mereka yang melakukan itu, termasuk pemerintah, adalah hambanya Tuhan. Lihat itu. Jangan saudara pikir saudara mereka berdiri sendiri. Elit global. Elit global itu hambanya Tuhan. Ngerti maksudnya ya, hambanya Tuhan? Hanya pelayannya. Kalau sudah selesai pelayanan mereka, dibuang, dilemparkan ke neraka. Udah. Termasuk iblis adalah pelayannya. Jadi jadi bayangkan sebelum dia dilemparkan ke jurang maut, bahkan nanti dilemparkan ke api neraka itu, mereka harus menyelesaikan tugas pelayanan mereka ke Tuhan. Lihat, bayangkan Tuhan di atas segalanya. Tapi bagaimana sikap kita terhadap dia? Bagaimana penghormatan kita kepada dia? Masih adakah yang kita mau sembunyikan di hadapan Tuhan? Masih kita bersikap seperti inikah? Masihkah kita memperhatikan orang lain yang diberkati rasanya? Tahukah saudara, definisi diberkati ketika Tuhan Yesus datang. Matius pasal 5. Diberkatilah orang yang miskin. Yang lapar dan haus. Diberkatilah orang yang dianiaya karena aku. Jadi karena keputusan yang saudara ambil, sehingga saudara dianiaya, dianggap orang bodoh, dianggap orang pengikut yang sesat, dianggap tidak peduli terhadap kesehatan orang lain. Saudara sekarang, saudara, mengakui nama Tuhan. Jadi jelas bedanya. Semua mereka, saudara, orang-orang ini bilang mereka masih punya Tuhan di dalam mereka. Ya, karena mereka masih bisa berdoa. Mereka masih bisa memuji, menyembah. Masih ada firman yang mereka dengar.
Dan firman yang mereka dengar mungkin masih menyampaikan tentang pertobatan bla bla, masih menyampaikan kasih Tuhan. Bahkan mereka tidak sadar mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Bayangkan tragisnya, saudara. Jadi mari saudara, hargai Tuhan. Ketika engkau bekerja, pandanglah Tuhan. Pautkan hatimu kepada Dia. Habiskan waktumu kepada Dia, bercakap-cakap dengan Dia. Izinkan firman-Nya itu, saudara. Kalau hari-hari ini saudara tidak gentar gitu ya. Kalau saudara masih anggap ini biasa, saudara bertobat, saudara. Kita ada di penghujungnya, saudara. Saudara, coba baca ulang ini nanti ya, karena nggak sempat, saudara. Karena begini, saudara, saya memang benar-benar dari tadi malam itu juga ya, ketika saya dengar ulang, itu rasanya mau tidur itu nggak bisa, saudara. Tidur pun. Saya nggak tahu, seperti ada satu gelora di dalam ini. Maksudnya gelora gini. Sampai rasanya itu mau sesak, mau gimana gitu. Tapi karena merenungkan firman, maksudnya karena merenungkan Dia. Enggak, ini bukan saya buat-buat, saudara. Bukan mencari, bukan. Maksud saya begini, saudara. Ketika kita mendengarkan firman yang sekarang, itu saudara, segera akan terjadi, segera terjadi. Kalau kita tidak yakin dengan Tuhan yang di dalam kita, maka begitu itu dipanaskan apinya, maka kita tidak bisa ngambil keputusan yang tepat. Tapi kalau kita yakin, ini loh, pengalaman yang yakin dengan firman ini, maka kita akan berani ngambil keputusan. Dan di saat itulah perlindungan Tuhan nyata di dalam kita. Saudara, dikatakan, mari kita lihat ya, satu ayat saja. (21). Lihat ya dari ayat 6 ya. Firman-Nya lagi, atau dari ayat 5 ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi dikatakan, lihatlah. Jadi ketika Tuhan menyatakan ini kepada Yohanes, bukan nanti, lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi bagi saudara yang mendengarkan firman ini, engkau masuk, sudah tepat masuk di zaman yang baru. Karena Dia itu adalah Allah yang sekarang. Dia bukan Allah yang bernubuat melalui nabi-nabinya. Kalau nubuatan itu sifatnya nanti. Tapi ketika Dia bilang ini, saudara, lihatlah. Jadi memang perkataan ini mengandung roh nubuatan. Tapi saudara, itu berbeda dengan yang disampaikan dulu oleh nabi-nabi. Di zaman nabi-nabi. Tetapi begitu ini diucapkan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi bukan nunggu mati baru kita memasuki langit baru dan bumi yang baru.
Yang terpenting adalah ciptaan baru katanya. Jadi kalau kita ciptaan baru, otomatis dong kita hidup di dalam zaman yang baru. Tetapi ada orang yang tetap di dalam zaman yang lama. Itulah ciptaan lama. Yang sudah dekat kepada pemusnahan. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kenapa? Dikatakan sudah di langit baru, masih ada air kehidupan. Jadi saudara, tepat sesudah kita menerima firman yang benar, sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua ini. Maksudnya begini, saudara. Kita menerima pekerjaan yang terbaru dari Tuhan. Kita bukan di yang lama lagi. Jadi yang lama sudah dihancurkan, jangan tinggal di situ. Itu maksudnya, saudara. Tapi kalau saudara masih menempatkan diri saudara di yang lama, berarti saudara tinggal di sana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi sama seperti istri Lot menjadi tiang garam di sana. Nggak peduli saudara mau bilang masih percaya Tuhan. Nggak peduli saudara. Karena itulah yang dialami oleh orang-orang itu saudara. Mereka masih mendengarkan firman Tuhan. Nah, orang-orang para pengkhotbah yang terkenal masih membuat mujizat. Lihat ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bayangin saudara. Bukankah dulu orang itu sudah jadi anak? Di dalam kitab Roma, barang siapa menerimanya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa lagi ada perkataan ini, saudara? Dan dia akan menjadi anakku, katanya. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Sama seperti perempuan yang melahirkan anaknya dirampas. Berarti, saudara, semuanya tentang ini, tentang pengangkatan, tentang apapun, saudara, harusnya itu sudah kita alami. Karena ini adalah menerima perkataan Tuhan. Jadi bukan lagi menunggu-nunggu kita diangkat. Sejak kita terima Tuhan, kan kita sudah dirampas. Berarti begini, pengajaran yang selama ini kita dapat tentang pengangkatan, ada sesuatu yang mendapatkan pengertian yang baru sekarang, yang dijelaskan oleh Tuhan, bukan dijelaskan oleh manusia. Bukan dijelaskan oleh Paulus. Itu kan pemahaman dia di waktu itu, saudara. Termasuk sama dengan pemahaman guru kita. Dulu ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, yang kita ingin dengarkan adalah yang ingin kita dengarkan. Suara Tuhan yang kita dengar adalah yang ingin kita dengarkan, bukan yang Tuhan mau kita dengarkan. Dan di dalam suara yang kita dengarkan, tidak ada bobotnya Tuhan di sana. Yang sekarang yang saudara dengar ada bobotnya. Ada takut akan Tuhan, ada kegentaran akan Tuhan, ada pengenalan yang jelas. Itu bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati saudara. Itulah firman yang saudara dengar, pedang yang bermata dua. Makanya saudara kan bisa membedakan. Iblis tidak bisa saudara meniru ini saudara.
Kalau dia menggemakan suara yang ini, dia sedang bunuh diri. Bunuh diri dalam arti, dia sudah membunuh dirinya cepat langsung. Dibuang ke jurang maut, saudara. Lalu dibuang ke api neraka. Tapi tahukah saudara sekarang, justru iblis itu nggak bisa lenggang kangkung ke jurang maut, saudara. Dia harus melakukan dulu bagian dia. Bayangkan tuh. Jangan saudara pikir sekarang, oh rasanya dia hebat karena orang takut gitu. Nggak bisa kayak gitu. Saudara mempermalukan nama Tuhan di sini. Dengan melarikan diri dari keadaan ini, melarikan diri ke hutan, atau merancangkan keselamatan untuk diri sendiri, saudara sedang mempermalukan nama Tuhan. Tuhan yang memerintah ada di hatimu. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini ada dalam engkau. Kenapa mesti takut? Kenapa saudara membiarkan diri saudara diinjak-injak oleh iblis, saudara? Saudara yang harus menginjak-injak dia, saudara. Amin. Betapa ngerinya, hinanya kita. Betapa kita mempermalukan Tuhan di sini. Haleluya. Sudah waktunya kita mempermuliakan Tuhan melalui iman kita, saudara, yang dianugerahkan kepada kita. Engkau tidak makan dari dunia ini. Engkau tak butuh uang dari pemerintah, saudara. Engkau tidak butuh perlindungan dari pemerintah. Pemerintah yang membutuhkan saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya, selidiki hati saudara ya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saudara, itu bukan orang luar. Itu orang yang mengatakan dirinya orang Kristen. Jadi ini semua agama ini. Jangan saudara berpikir Tuhan gak bekerja di agama lain. Lihat sekarang. Justru yang lebih memegang pengajaran tentang akhir zaman bukan orang Kristen. Saudara lihat jelas sekarang, saudara. Bahkan mereka berani mengeluarkan perkataan Imam Mahdi sudah datang dengan diam-diam. Itu bukan orang Kristen yang bilang. Jadi saudara jangan terlalu terlalu bangga dengan orang-orang Muslim yang bertobat jadi orang Kristen gitu. Mereka mencari kemuliaan untuk diri sendiri kok. Lihat saja. Mereka menjelek-jelekkan agama mereka. Jangan bangga dengan itu, saudara. Tuhan bekerja di dalam semua agama. Karena Tuhan berdaulat di atas semuanya. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada mereka. Baik. Mari kita berdoa karena sudah lewat 8 anak-anak sekolah semua ya. Kita lanjutkan besok. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Ini hidup kami bersyukur boleh mendengarkan perkataan. Kiranya kegentaran akan firman-Mu ada di dalam kami. Tuhan, kalau kami boleh bekerja hari ini, bos kami adalah Engkau, bukan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami,
Engkau menguduskan kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Engkau berkata-kata melalui mulut kami ini. Tubuh kami ini kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati ya.